Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen ambil sumpah jadi WNI pekan depan. PSSI terus mengupayakan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Keduanya dijadwalkan mengambil sumpah menjadi WNI pekan depan. Tom dan Ragnar sebenarnya sudah datang ke Indonesia pada Senin, 11 Maret 2024. Namun akhirnya pulang karena kabarnya belum mendapatkan tanda tangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dalam proses naturalisasinya. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa hal itu terjadi karena masalah jadwal libur. Tapi kemarin, Rabu 13 Maret, Puan Maharani sudah membubuhkan tanda tangannya untuk kelanjutan proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang pada saat rapat pimpinan mendukung naturalisasi, dilanjutkan rapat Komisi 3 dan 10 berjalan lancar, kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung Dana Reksa, Kamis 14 Maret. Tapi kebetulan ada libur yang kadang-kadang semua, termasuk saya dan fans sepak bola, ya memang libur. Jadi kami harus menunggu suratnya. Kemarin alhamdulillah dari pimpinan DPR sudah keluar, kami sudah terima kemarin sore. Lalu hari ini masuk kepada Mensesnek, ujarnya menambahkan. Dengan begitu, berarti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menunggu keputusan Presiden agar sah menjadi WNI. Saat proses itu selesai, mereka berdua masih akan mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga menargetkan kedua pemain sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di kandang Vietnam pada 26 Maret. Khusus untuk laga kandang Indonesia kontra Vietnam pada 21 Maret, keduanya dipastikan sudah tidak bisa ikut serta. Semoga 1-2 hari ini Pak Presiden, Joko Widodo, bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan kembali diangkat sumpah untuk Tom dan Ragnar. Kalau Nathan, Choeaon, prosesnya sudah, kemarin memang datang hanya mengangkat sumpah, tutur Erick Thohir. Tetapi kami mendorong percepatan-percepatan yang memang kami lakukan untuk Tom dan Ragnar, ada surat-suratnya yang menyusul kemarin karena memang kan dalam naturalisasi ini perlu kelengkapan surat. Apalagi kalau sudah didorong dari DPR ke Presiden untuk disumpah. Jadi ada beberapa hal. Tapi semua berjalan dengan baik, ucapnya. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia bungkam Vietnam di Hanoi. Pelatih timsa Indonesia, Shin Tae-yong, janji akan memberikan perlawanan terbaik saat berjumpa dengan Vietnam. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret mendatang. Leg pertama akan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sup, dan selanjutnya skuad Garuda akan tandang ke Maidin Stadium. Bagi Indonesia, dua pertandingan ini sangat krusial untuk menentukan nasib mereka. Tambahan 6 poin akan kembali membuka kans di papan klasemen. Shin Tae-yong menjelaskan, persiapan timnas Indonesia akan coba dimaksimalkan. Apalagi, mereka kedatangan dua nama yakni Jay Itzes, Venezia FC, dan Nathan Choeaon, SC Heerenveen. Tambahan pemain ini akan semakin membuat skuad Garuda semakin kuat. Sebagai pelatih kepala saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melakukan pendekatan dengan beberapa pemainnya. Terutama saat dia berada di Eropa dan melihat beberapa pemain skuad Garuda tampil. Menurutnya, semua pemain satu visi untuk bisa memberikan kemenangan. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam. Membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, terangnya. Shin juga berharap pasukannya tidak hanya tampil maksimal di SUGBK. Mereka akan coba mengalahkan Vietnam di depan suporter sendiri. Hal tersebut akan jadi misi utama di bulan Maret nanti. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor. Namun yang pasti, saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan. Baik di GBK ataupun Vietnam, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia belum menjadi prioritas federasi dalam waktu dekat, setelah Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Isu soal penambahan naturalisasi mencuat setelah Shin Tae-yong membagikan foto bersama dua pemain keturunan.
Dua pemain keturunan yang dimaksud adalah Jens Raven dan Kelvin Verdong. Erik membantah bahwa naturalisasi pemain akan terus ditambah dalam waktu dekat. Saat ini PSSI ingin menyelesaikan naturalisasi 3 pemain, baru menatap langkah selanjutnya. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi dengan Shin Tae-yong, karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini saja. Karena ini juga percepatannya luar biasa, kata Erik. Lebih lanjut Erik menyebut sumbangsih para pemain naturalisasi akan ditinjau. Setidaknya kontribusi para pemain akan dilihat selama fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Komposisi kita masih coba, dengan Ragnar Oratmangoen di depan, Tom Haye di tengah, jumlahnya kita lagi hitung-hitung. Sudah, cukup, belum komposisinya, kata Erik. Sebagai catatan, tim senior kita ini banyak yang di bawah 23 ya. Jadi artinya kalau ini dipecah lagi menjadi tim yang berbeda, akan tipis lagi timnya, ucap Menteri BUMN ini.